Halo, assalamualaikum, selamat siang. Tadi saya melihat sebuah video persidangan soal ijazah palsu Sugi Nur Bambang Tri CS lah. Di situ saya melihatnya apa ya, lucu saja gitu loh. Di sini ini hakim menghadirkan, di sini ini dalam persidangan menghadirkan saksi ahli dari ulama. Padahal sudah dijelaskan, jelas syaratnya bagaimana, caranya bagaimana, yang disebut mubalah itu seperti apa, yang disebut sumpah biasa seperti apa. Tapi yang ada apa? Justru di persidangan itu, Dus Nur itu mengajak mubahalah. Padahal udah jelas mubalah itu bagaimana. Dan yang dilakukan Sugi Nur itu memang bukan mubahalah. Dalam mubahalah itu ada syarat-syarat tertentu. Salah satunya apa? Ada dua pihak. Kalau tidak ada pihak ya bukan mubahalah, ya sumpah biasa. Bahkan yang aneh apa? Sugi Nur menganggap sumpah saksi ahli itu juga dianggap mubahalah. Lah ini kan aneh gitu loh. Kalau cara berpikirnya begitu, semua sumpah bisa dianggap mubahalah. Saksi ahli kok dianggap melakukan sumpah mubahalah, kan aneh. Padahal itu sumpah apa? Sumpah kesaksian. Bahkan di sebagian ulama Wahabi itu sumpah membawa Al-Quran di atas itu nggak ada, nggak diakui oleh mereka. Lalu paham apa yang dipakai Sugi Nur ini sesungguhnya? Apalagi Ki Sujana itu, aduh, mereka keteteran menghadapi saksi ahli dari ulama ini. Tapi tetap saja mereka itu merasa benar dengan keyakinannya bahwa yang dilakukan itu benar. Kalau modelnya begini, lalu untuk apa datengin ulama? Lalu untuk apa datengin saksi ahli ulama? Kalau mereka punya keyakinan sendiri, semang balah begini. Bahkan yang aneh itu Ki Sujana juga bertanya soal fatwa. Padahal di ajaran agama Islam itu ada soal mubalah itu bagaimana syarat-syaratnya. Fatwa segala untuk apa gitu loh. Video ini tidak full semua, kalau full panjang. Ini saya ambil poin-poinnya saja. Kalau modelnya begini saya heran gitu loh. Ajaran agama apa yang mereka pakai? Padahal jelas sumpah mubalah itu seperti ini. Tapi mereka ngotot ngeyel gitu loh. Saya mikirnya begini, sejak kapan ada saksi ahli didatangkan lalu bersumpah dulu dalam persidangan begitu? Itu juga dianggap mubahalah. Padahal sudah dijelaskan yang dilakukan Dus Nur itu dan Bambang Tri itu bukan mubahalah. Kalau begini kan aneh gitu loh. Lalu mereka mengikuti ajaran siapa gitu loh. Ini dia videonya. Tapi mubahalah dalam Islam ini para ulama mengingatkan dalam kepentingan agama, dalam kepentingan keduniaan yang masih bisa ditelusuri kebenarannya lewat panca indera, seyogyanya dihindari karena sangat berat risikonya. Karena sangat berat risikonya. Jadi mubahalah ini sangat berat risikonya ya. Itu bisa langsung dari laknatullah alal kadhib ya. Ya, jadi harus betul-betul saudara katakan tadi dalam Islam khusus untuk masalah agama atau syariah. Masalah akidah, masalah agama. Ya. Walaupun para ulama setelahnya itu ada juga yang mempraktikkan, tapi tetap kaitannya dengan kepentingan yang sangat besar. Ya. Jadi yang bersaksi itu antara mereka berbeda pendapat ya. Ya. Dua-duanya berhadapan. Baik. Kemudian yang menyumpah mubahalah harus ada pihak ketiga yang memegang Al-Quran gitu. Tentu dalam hal ini dalam konteks Indonesia kalau mau bermubahalah adalah hakim. Bukan sendiri. Oh gitu. Itu pun kalau sekali lagi catatan kalau mau pihak lawan. Kalau tidak nggak ada mubahalah. Bukan kalau hanya seorang saja menyatakan saya bersumpah mubahalah tapi nggak ada lawannya yang saling bertentangan, bukan mubahalah ya, itu aja. Nah, kemudian setelah saudara melihat konten YouTube yang tadi saudara akan sampaikan sebelum dipanggil polisi, saudara sempat lihat dari A sampai Z. Itu kan di sana ada mubahalah. Baik, dilakukan oleh Bambang Tri, kemudian yang menuntun adalah Pak Gus Nur, kemudian ada pihak yang mau memegang Al-Quran. Baik. Nah, menurut saudara ini pendapat ya, tapi sebagai pendapat saudara selaku ahli ya. Ini bagaimana pendapat ahli mengenai hal ini? Kalau yang dipraktekkan oleh Gus Nur sama Pak Bambang Tri, saya sebut bukan mubahalah, tapi menuduh orang pakai sumpah. Sumpahnya itu diperberat dengan mubahalah. Namanya taghlidul yamin. Ada juga Qur'annya Gus ya, pakai Quran.
kemudian pakai mubahalah istilahnya. Praktek semacam ini kalau disebut mubahalah bukan mubahalah, itu namanya menuduh, tapi pakai sumpah. Menuduh pakai sumpah. Dan menuduh pakai sumpah dalam agama Islam itu tidak dibenarkan. Gitu. Kalau orang menuduh dalam Islam itu dikatakan al-bayyinah 'alal mudda'in. Bagi orang yang menuduh harus mendatangkan bukti yang mulia. Wal yamin 'ala man angkara. Bagi orang yang diingkar, artinya yang tertuduh, cukup dengan sumpah. Jadi bukan dibalik, bukan yang menuduh sumpah, kemudian yang tertuduh suruh mendatangkan bukti, itu terbalik kalau dalam ajaran Islam. Demikian yang mulia. Yang menuduh ya, yang menuduh yang bersumpah. Jadi yang menuduh ini, saya ulangi, yang menuduh al-bayyinah 'alal mudda'i, yang menuduh itu harus mendatangkan bukti, Harus mendatangkan bukti. Yeah. dan wal yamin 'ala man angkara, dan sumpah bagi orang yang ingkar. Demikian yang mulia. Nah, saudara tadi kan melihat dari A sampai Z ya. Intinya apa yang disumpahkan atau disumpahkan dalam mubahalah oleh Bambang Tri yang saudara tangkap dari itu kan ada dua versi, ada bagian pertama, ada bagian kedua. Apakah itu menyangkut yang saudara sampaikan tadi, menyangkut agama atau syariah, atau menyangkut keduniaan? Kalau saya melihat secara ringkas bahwa apa yang dilakukan itu masalah keduniaan, yang mulia. Artinya keduniaan bisa diukur lah, bisa dicari mana buktinya, bisa diselesaikan, Maksudnya tuduhan itu misalnya di sana ada tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu, itu bisa diselesaikan dengan cara mendatangkan bukti, tunjukkan buktinya. Namanya menuduh, maka tunjukkan bukti. Jadi dalam Islam yang mulia saya batasin, saya tidak berbicara yang saudara kan keahliannya di bidang agama Islam aja. Tidak soal tuduh masalah pembuktian itu kan bukan bidang saudara ya. Yang jelas saudara mengenai keagamaan aja ya. Iya, itu yang saya mohon penjelasan seyogianya jangan itu, apakah masih bisa dimungkinkan untuk dilakukan? Karena dalam Islam itu untuk membuktikan sebuah kebenaran pengakuan bukan dengan sumpah, apalagi diberatkan dengan mubahalah, apalagi ditambah dengan Quran. Thoriqohnya caranya bukan begitu. Dalam Islam itu sederhana sekali, al-bayyinah 'alal mudda'i. Bagi orang yang nuduh, datangkan bukti. Dan bagi orang yang tertuduh, itu datangkan yamin, sumpah. Jadi saran saya bukan ke sana. Jadi kalau sudah terjadi prakteknya semacam apa yang dilakukan oleh Akhinal Karim, Gus Nur, itu ya sumpahnya sendiri, bukan disebut mubahalah. Bahkan itu menuduh pakai sumpah namanya. Istilah saya ya. Saya mengatakan bahwa praktek mubahalahnya tidak benar. Karena harus mendatangkan dua orang, Bang Edi. Dua orang itu tidak terpenuhi karena satu orang saja atau satu pihak saja. Di titik itu saya melihat ada praktek mubahalah yang kalau sadar, maka itu dikatakan mempermainkan agama. Saya closing statement aja Pak Kiai, izin. Langsung aja. Menurut saya sumpah pejabat, menteri, siapapun yang disumpah termasuk jenengan tadi itu juga mubahalah menurut saya. Karena ini serius Pak Kiai, saya membuka peluang untuk siapapun, bukan berarti saya takabur, saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama, saya takut menodai agama, tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo, biar sah dua pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja, Pak Kiai boleh, jaksa boleh, siapapun, saya tidak menodai agama. Ini mohon dipahami, ini sidang bukan ajang di luar pengadilan, monggo. Itu di luar, nanti silakan di luar mau saling bersumpah silakan. Ini persidangan tidak mengizinkan untuk bermubahalah di sini ya. Dia katanya selalu di depan pengadilan Pak Hakim ya. Jadi Kadi tadi dibilang Pak Yai Kadi ya. Nggih. Depan hakim. Nggih makanya lebih baik sekarang di depan hakim, monggo siapa yang berani mubahalah sama saya. Saya tidak menodai agama. Tolong dipahami ini ruang sidang bukan untuk ruang bersumpah ya. Lah saya Pak Hakim, saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Resiko ya, dicatat omongan jenengan ya, resiko ya. Oke, Allah yang sudah. Oke, tolong dipahami. Waspada ya Allah. Laknat siapapun ya Allah ya. Yang nantang saya ya Allah. Laknat siapapun saja ya Allah. Kamu please. Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran.